Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Lulus Safani, kelas R7F, NPM 201721500390. Dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi bab 7, yaitu praanggapan. Pengertian. Presuposisi atau praanggapan berasal dari kata to presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand, menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum berbicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau yang dibicarakan. Menurut para ahli, beberapa definisi lain tentang praanggapan diantaranya adalah Levinson dikutip Nababan tahun 1987 halaman 48 memberikan konsep praanggapan yang disejajarkan maknanya dengan presupposition sebagai suatu macam anggapan atau pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan, teori, atau ungkapan mempunyai makna. Selanjutnya dari George Hill tahun 2006 halaman 43 menyatakan bahwa praanggapan atau presuposisi adalah suatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki presuposisi adalah penutur, bukan kalimat. Selanjutnya, Louis Cummings tahun 1999 halaman 42 menyatakan bahwa praanggapan adalah asumsi-asumsi atau inferensi-inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan linguistik tertentu. Praanggapan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu praanggapan semantik. Praanggapan semantik adalah praanggapan yang dapat ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contoh, Bu Evi tidak berangkat kuliah, anak bungsunya demam. Dari kata-kata yang ada dalam pernyataan itu dapat ditarik praanggapan sebagai berikut. A. Bu Evi seharusnya berangkat kuliah. B. Bu Evi mempunyai beberapa anak. Yang kedua yaitu praanggapan pragmatik. Praanggapan pragmatik adalah praanggapan yang ditarik berdasarkan konteks suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Konteks di sini dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Contoh praanggapan pragmatik, harganya murah bener. Sebagai jawaban pernyataan, berapa harganya? Praanggapan tak dapat kita berikan kalau konteksnya tidak kita ketahui karena mungkin kata murah itu berarti mahal sekali. Praanggapan adalah sesuatu yang dijadikan oleh pembicara sebagai besar pembicaraan. Untuk melihat perbedaan antara praanggapan semantik dan praanggapan pragmatik dapat dilihat dalam contoh berikut ini. Suatu hari Pak Zau bertemu ke rumah Pak Munir. Keduanya bercakap-cakap sambil merokok dan minum kopi. Ketika sudah habis sebatang rokok, Pak Zau memegang kotak tempat rokok Pak Munir dan sambil mengamati kotak kayu yang sudah kosong itu berkata, "Alangkah bagus kotak rokok ini, di mana Pak Munir beli?" Sambil mencabut dompet yang kempes dari kantongnya, Pak Munir berkata, "Kotak itu kubeli bersama dompet ini di tempo hari." Pak Zau pun menjawab, "Oh." Praanggapan semantik kalimat itu Pak Zau adalah Pak Munir telah membeli sebuah kotak rokok yang bagus. Namun, secara pragmatik, praanggapan itu tidaklah demikian. Praanggapan yang telah ditentukan oleh konteks itu adalah sebagai berikut. Sebenarnya, Pak Zau ingin merokok lagi.
Tetapi rokok sudah habis, terlihat kotak rokok sudah kosong. Sebenarnya Pak Zau ingin meminta rokok. Jadi, praanggapannya adalah A. Pak Zau meminta sesuatu. B. Pak Zau mengatakan sesuatu. Pak Munir yang paham akan kalimat Pak Zau tidak menjawab di mana kotak rokok itu dibelinya, tetapi menunjukkan isi dompetnya yang lagi kempes, yang berarti tidak punya uang. Jadi, praanggapannya adalah Pak Munir mengatakan tentang uang. Dari uraian contoh tersebut, jelas bahwa sangat berbeda antara praanggapan semantik dan praanggapan pragmatik. Suatu kalimat A berperanggapan semantik jika A dalam semua keadaan di mana A benar, maka B juga benar. B dalam semua keadaan di mana A tidak benar, maka B tetap benar. Perbedaannya dengan peranggapan pragmatik adalah pada peranggapan semantik hubungan antar kalimat, sedangkan pada peranggapan pragmatik adalah hubungan antar pernyataan. Lubis tahun 2011 halaman 63. Jenis-jenis praanggapan. 1. Ada presuposisi eksistensial. Presuposisi atau praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. A. Orang itu berjalan. B. Ada orang berjalan. 2. Presuposisi faktif. Presuposisi atau praanggapan faktif adalah praanggapan di mana informasi yang dipraanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. A. Dia tidak menyadari bahwa ia sakit. B. Dia sakit. Yang ketiga ada presuposisi leksikal. Presuposisi atau praanggapan leksikal dipahami sebagai bentuk praanggapan di mana makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan praanggapan bahwa suatu makna lain yang tidak dinyatakan atau dipahami. A. Dia berhenti merokok. B. Dulu dia biasa merokok. 4. Ada presuposisi nonfaktif. Presuposisi atau praanggapan nonfaktif adalah suatu praanggapan yang diasumsikan tidak benar. A. Saya membayangkan bahwa saya kaya. B. Saya tidak kaya. Yang kelima ada presuposisi struktural. Presuposisi atau praanggapan struktural mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai praanggapan secara tepat dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya. Secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya, kapan dan di mana, sudah diketahui sebagai masalah. A. Di mana Anda membeli sepeda itu? B. Anda membeli sepeda. Yang terakhir ada presuposisi kontrafaktual. Berarti bahwa yang dipraanggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. A. Seandainya. Dari materi yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya adalah dari pembahasan ini bahwa di dalam pragmatik, praanggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh mitra tuturnya. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman kelas R7F yang telah mendengarkan dan memperhatikan. Dan terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi bab 7 yaitu poin B, praanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.